Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi surah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada malam hari ini seharusnya kita sudah memasuki pembahasan alih pembahasan, tetapi saya kira ada hal yang sangat penting dan kalau kita lewatkan sangat disayangkan, yang terkait pemahaman secara kontekstual, yaitu memahami dengan benar terkait at-tib an-nabawi atau pengobatan nabawi. Kita di era-era sekarang ini sangat sering mendengarkan atau melihat iklan-iklan sponsor-sponsor menawarkan pengobatan alternatif dengan background besar at-tib an-nabawi, pengobatan nabi. Nah, bagaimana sebenarnya pengobatan nabawi tersebut? Dan bagaimana memahami yang benar terhadap at-tib an-nabawi tersebut? Kita yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu benar apa yang beliau sabdakan, dan beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bimbingan terus-menerus. Tetapi sebagaimana yang lampau telah saya sampaikan tentang sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa para ulama membedakan antara yang wahyu, yaitu yang terkait tentang akidah, syariat, ibadah, tentang ibadah, terus umuril ghaib, itu semua sepakat bahwa ini adalah wahyu yang harus kita ikuti dan harus kita taati, tentunya dengan pemahaman-pemahaman yang benar, Dan ada bagian yang masuk dalam bab ijtihadi yang tidak masuk kategori tablighur risalah, menyampaikan wahyu, yaitu sebagaimana kebiasaan adat istiadat dan lain-lain. Dan beliau mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kalian lebih mengetahui tentang urusan duniamu. Nah, bagian ini menurut para ulama maka ini dimasukkan sebagai bagian adat istiadat. Kita tidak dituntut untuk meneladaninya 100%, tetapi tatkala kita teladani dan niat kita adalah peneladani, tetap kita akan mendapatkan pahala asalkan benar cara meneladaninya. Terus di sisi lain ada banyak hadis yang menerangkan tentang pengobatan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau mengatakan bahwa habbatus sauda dawa'un likulli da', bahwa jintan hitam atau habbatus sauda itu adalah obat dari segala penyakit. Terus ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mana ada rombongan menuju Madinah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di rombongan itu banyak yang kena penyakit kuning, kalau sekarang mungkin hepatitis. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh memberikan minum labanul ibil wa baulih,
yaitu susu onta serta air kencing onta. Terus diminumkan beberapa kali, akhirnya mereka pada sembuh. Nah, ini yang dilakukan di beberapa tahun yang lalu oleh tokoh yang dianggap tokoh di Indonesia, panutan yang dianggap ustadz di Indonesia, melakukan hal yang sama saat umroh. Dia minum susu dicampur dengan kencing onta. Terus banyak jadi perdebatan oleh netizen tentang hal tersebut. Nah, mari kita memahami secara benar duduk perkara bagaimana sebenarnya tib nabawi tersebut. Setidaknya ada 3 pendapat oleh ulama-ulama yang terdahulu menyikapi tib nabawi tersebut. Yang pertama, memandang bahwa tib nabawi murni wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa diingkari oleh seorang pun, harus yakin bahwa tib nabawi ini sangat manjur. Yang termasuk memiliki pendapat semacam ini adalah Ibnu Qayyim. Beliau menulis kitab At-Tib An-Nabawi. Beliau mengatakan bi anna tibban nabawi mutayaqqinun qat'iyyun ilahiyyun shadirun 'anil wahyi wa mishkatin nubuwah wa kamalil aqli. Beliau mengatakan bahwa tibun nabawi itu yakini qat'i dari Tuhan, yang sumbernya adalah dari wahyu dan cahaya kenabian serta sempurnanya akal. Itu. Pendapat yang kedua berlawanan dengan pendapat ini, yang didengungkan oleh Ibnu Khaldun di dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, di Muqaddimah Tarikhnya atau di kitab sejarah yang ditulis oleh Ibnu Khaldun dalam jilid pertama yang terkenal dengan Muqaddimah Ibnu Khaldun. Beliau mengatakan, walil badiyati min ahli al-umran tibbun yabnunahu fi ghalibil amri ala tajribatin qasirah ala ba'dil ashkhas mutawarithan an masyayikhil hayyi wa ajaizihi. Ya, di pedesaan-pedesaan itu ada pengobatan yang kebanyakan itu dari eksperimen beberapa orang oleh suku-suku, kepala-kepala suku. Wa rubbama yasihu minhul ba'd, ya terkadang itu benar, sebagian benar, ila annahu laisa ala qanunin tabi'iyyin wala ala muwafaqatil mizaj. Tetapi tidak bisa di general, cocok untuk orang tertentu, tidak cocok untuk orang tertentu. Terus beliau mengatakan, watib al-manqul fi syar'iyyat min hadzal qabil. Pengobatan yang dinukil dari syariat, yaitu dari hadis-hadis nabawi, min hadzal qabil, termasuk dalam hal ini. Walaysa minal wahyi fi syai', tidak termasuk wahyu. Wa innama huwa amrun kana adiyan lil Arab. Ini termasuk perkara yang lumrah di bangsa Arab. Wa waqa'a fi dzikri ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam min naw'i dzikri ahwali alladhi huwa 'adah wa jibillah la min jiha anna dzalika masyru'. Nah, apa yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tibun nabawi ini masuk dalam adat dan jibillah, tidak termasuk syariat yang harus kita mengikutinya. Dengan alasan innama bu'itsa liyu'allimuna syara'i, karena Rasulullah SAW hanya diutus untuk mengajarkan kita syariat.
walam yub'ats li ta'rifit tib wala ghairihi minal adiyat. Beliau tidak diutus untuk mengajarkan kita ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu yang terkait dengan adat istiadat atau kebiasaan. Allahumma kecuali idza stu'mila ala jihati tabarruk wa syidil aqdil imani fayakunu lahu atharun azim. Hanya saja kalau Tibun Nabawi itu dilakukan karena untuk tabarruk, ya tabarrukanlah, ngalah berkah, dan karena yakin itu maka akan ada dampak yang baik. Tetapi ini dampak kan sebenarnya pada sugesti yang sangat kuat, dan tabarruk itu sugesti bukan karena formulasi hal tersebut. Pendapat yang ketiga yang moderat, yang oleh jumhur ulama mengikuti ini. Beliau mengatakan ada sebagian hadis-hadis tentang kedokteran ini yang dari wahyu, dan ada sebagian lagi yang murni ini adalah dari adat, karena orang Arab dulu juga melakukan hal yang semacam itu. Contoh yang dari wahyu adalah tentang sabda Rasulullah SAW tentang bahwa tatkala ada lalat masuk di bejana kita, maka kita disuruh untuk memasukkan sekalian, karena di sayap yang satu itu penyakit, sayap yang lainnya adalah obat. Nah, ini adalah wahyu. Menurut para ulama ini wahyu. Adapun yang lainnya seperti pengobatan dengan kencing onta, terus menggunakan celak, dan yang lain-lain, ini menurut jumhur ulama seperti Qadiyah dan lain-lain, ini adalah masuk urusan dunia yang itu murni sesuai dengan keilmuan masa dulu. Nah, ini yang sangat penting sekali untuk kita pahami. Dan pendapat ini, pendapat yang mengatakan pendapat jumhur ini juga banyak diamini oleh ulama-ulama kontemporer. Saya ambil contoh Yusuf Qaradawi dalam kitab Kaifa Nata'amal Ma'a Sunnah Nabawiyah. Beliau lebih cenderung pendapat Ibnu Khaldun malah. Ya, pendapat jumhur lah. Pendapat yang ketiga, tapi lebih condong ke pendapat Ibnu Khaldun beliau, bahwa tentang pengobatan itu tidak masuk kategori wahyu. Termasuk ulama kontemporer lagi, yaitu Syekh Ali Jum'ah. Bagaimana pandangan Syekh Ali Jum'ah tentang Tibun Nabawi ini? Beliau melihat gini, kita yakin apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, apa yang disabdakan itu benar. Tetapi permasalahannya, apakah tatkala kita menganut hal semacam itu, 100% semacam itu hal yang tepat atau tidak? Beliau memandang gini, ya mungkin pengobatan dulu dengan resep itu di kondisi yang seperti dulu itu cocok. Contohnya kondisinya habatus sauda atau hal-hal yang lain, kondisi orang itu geraknya masih banyak, naik kuda, naik jalan kaki atau naik onta, jadi fisiknya masih kuat, ketika diminumi itu sembuh. Atau dengan kencing onta tadi bisa sembuh. Dan makanan yang dimakan waktu itu tidak ada unsur-unsur kimiawi, jadi proses kesembuhannya cocok. Atau mungkin daerah panas dan lain-lain, sora, itu cocok. Itu belum tentu cocok pada negara atau era yang berbeda. Karena itu kembali lagi ini dikembalikan kepada keilmuan sekarang untuk meneliti mana yang lebih layak, mana yang tidak.
Saya pernah waktu di Jakarta sebelum ke Sudan itu ada pelatihan bekam gitu. Yang ahli bekam itu bilang ada penyakit yang bisa sembuh di bekam dan ada yang tidak akan sembuh. Contohnya usus buntu itu ya harus operasi, dibekam 1000 kali pun itu tidak akan sembuh katanya gitu. Mungkin karena dia orang pasiennya itu terobsesi ini tibun nabawi ini harus pasti sembuh di bekam, ternyata dia bekam terus sampai pucat katanya dia tidak sembuh-sembuh. Nah ini karena itu ini kembali kepada ilmu pengetahuan di era tertentu, dan untuk menerapkannya pada era sekarang kita harus melihat juga keilmuan di era sekarang. Jadi jangan mudah tergiur dengan sponsor-sponsor yang didengungkan pada sekarang ini, apalagi kalau itu tidak lumrah seperti minum kencing unta. Itu kan orang yang mungkin yang imannya tidak kuat atau tidak memahami bahwa cara benar memahami tibun nabawi itu kayak gini, maka bisa-bisa goyah. Atau orang yang mendengar hadis habatut sauda dawa onde kulida, bahwa jinten hitam ini bisa mengobati segala penyakit. Tetapi saya sudah minum sampai bertahun-tahun tidak sembuh. Terus akhirnya ragu dengan Rasulullah SAW. Oh ini kan Rasulullah SAW kok bersabda gitu tapi saya tidak sembuh, malah meragukan. Nah ini efeknya akan gini, akan timbul keraguan atau timbul meremehkan karena tidak memahami cara benar memahami tibun nabawi. Kalau saya sendiri cenderung kepada pendapat yang ketiga, ada yang wahyu dan ada yang murni, itu adalah sesuai dengan keilmuan waktu itu, tidak masuk kategori wahyu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.